Halo guys, jumpa lagi bersama Mamang di channel yang seadanya ini. Dan kali ini film yang akan direview berjudul T-34 dengan genre war dan histori, dimana film ini menceritakan tentang pertempuran sebuah tank di Perang Dunia II. Dan sebelum dimulai, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Lalu kalian ambil posisi rebahan. Let's begin. Dua orang tentara Soviet sedang mengangkut persediaan makanan untuk pasukan, dan mereka menghancurkan papan petunjuk jalan terlebih dahulu. Tapi kemudian pasukan Jerman datang bersama tank pansernya. Beruntung larasnya berada di arah sebaliknya, dan tanker Nazi itu harus memutarnya terlebih dahulu untuk mulai menembak. Mereka berdua berusaha menghindari tembakan tank dengan sebuah trik hitungan yang membuat tembakan tank Nazi meleset. Mereka berdua pun selamat. Tentara yang mengemudi ini adalah Letnan Ipuskin, seorang tanker yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Adegan berpindah ke desa di dekat Moskow. Desa ini bernama Nyepnyodov, di mana para pasukan Rusia akan mencoba mempertahankan desa hanya dengan satu tank, dan mereka memerlukan satu komandan tanker. Tak lama kemudian, datanglah Letnan Ipuskin, dan dia pun langsung dipilih untuk memimpin pasukan tank yang tersisa. Letnan Ipuskin bersama 3 tanker lainnya akan mempertahankan desa hanya dengan sebuah tank tanpa infanteri atau pasukan pejalan kaki yang akan mendampingi mereka. Dan mereka semua melakukan strategi dan persiapan sebelum fajar tiba. Dan pagi hari pun datang. Terlihat para pasukan Jerman dan tanknya siap menyerang desa Nyepnyodov. Pasukan Jerman pun sudah berada di depan desa. Tapi komandan Jerman yang bernama Klaus menyuruh pasukannya berhenti dan dia memantau keadaan desa yang sangat sepi. Kemudian, 2 prajurit Rusia memasang sebuah meriam palsu yang terbuat dari kayu dan kendi. Dan komandan Jerman menyangka itu adalah meriam sungguhan dan langsung menyuruh mereka untuk menyerang. Tapi kemudian ternyata ini adalah strategi dari Letnan Ipuskin agar tank berbaris dan menembak 2 tank sekaligus. Para pasukan Jerman tidak menyadari bahwa tank Soviet bersembunyi di balik tumpukan jerami. Alhasil, tank Rusia berhasil menghancurkan 3 dari total 6 tank Jerman. Pertempuran ini tidak berimbang karena pasukan Jerman didukung oleh infanteri yang mendampingi mereka. Pertempuran berlanjut dan satu persatu tank Jerman berhasil dihancurkan. Tapi kemudian tank mereka terkena tembakan dan satu tanker bernama Panya tewas. Pasukan Jerman menyangka para tanker Rusia telah mati. Tapi kemudian tank Rusia terus berjuang dengan 3 orang tanker yang tersisa di dalamnya. Dan saat tank mereka saling memutar laras, prajurit Rusia melemparkan granat tepat di laras tank Jerman. Dan akhirnya tinggal satu tank Jerman yang tersisa. Pertempuran tank terus berlanjut dan kemudian mereka saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat dan melepaskan tembakan satu sama lain. Tank mereka pun terbakar. Letnan Ipuskin yang masih hidup mencoba keluar dan menyelamatkan tanker lain yang bernama Stepan. Tapi tak lama kemudian, Jenderal Klaus keluar dari tank pansernya dan langsung menembak si Ipuskin. Pertempuran pun berakhir. Adegan berlanjut beberapa tahun kemudian. Di sebuah kamp konsentrasi Jerman, terlihat komandan Jerman menyuruh para tahanan Rusia untuk tiarap. Tapi ada satu orang yang masih berdiri. Ternyata pria itu adalah Letnan Ipuskin yang masih hidup. Komandan Jerman itu bertanya kepadanya tentang nama dan pangkatnya. Dan si Ipuskin tidak memberitahu mereka. Akibatnya, dia mendapatkan pukulan dan mereka membawanya untuk diinterogasi. Berpindah ke tempat lain, Jenderal Klaus yang di awal film ini menjadi musuh Letnan Ipuskin masih hidup dan mencukur godek dan brewoknya. Dia mendapat tugas untuk memilih komandan tanker Rusia yang berada di kamp konsentrasi. Dan Jenderal Klaus diberikan daftar 27 orang komandan tanker Rusia yang berada di tahanan. Kemudian dia kaget karena ada Letnan Ipuskin di daftar itu. Dan ia berkata, "Kita sudah menemukan orang yang tepat." Singkat cerita, Jenderal Klaus dan seorang penerjemah wanita bernama Anya mendatangi Letnan Ipuskin di dalam penjara. Dan dia mengingatkan si Letnan Ipuskin tentang pertempuran tank di sebuah desa Nyepnyodov.
dan Letnan Ipuskin masih mengingatnya. Kemudian, Jenderal Klaus memberikannya surat eksekusi mati, tapi dia memberi kesempatan hidup jika Letnan Ipuskin bersedia memperbaiki tank 34 Rusia dan menjadi objek pelatihan para tanker Jerman. Tapi Letnan Ipuskin tidak meresponnya dan Jenderal Klaus tidak memberinya pilihan. Dia mengancam akan menembak penerjemah Rusia ini jika dia menolak. Jenderal Klaus membuat hitungan 1-5. Terlihat penerjemah wanita itu sangat ketakutan. Akhirnya, Letnan Ipuskin menerima tawaran Jenderal Klaus. Keesokan harinya, para tahanan dikumpulkan dan mereka memanggil 12 orang tanker Rusia. Dan Letnan Ipuskin disuruh memilih 3 orang dari 12 tahanan yang akan menjadi kru tankernya. Dia pun menyeleksi satu persatu, dan dia memilih orang pertama bernama Ionov. Tapi saat akan memilih orang kedua, dia bertemu dengan Stepan, seorang kru tanker yang pernah berjuang bersamanya. Dan satu orang lagi, dia memilih si Polsok. Kemudian dia berkata pada si Anya penerjemah, timnya sudah ditentukan. Singkat cerita, mereka berempat dibawa ke workshop Jerman untuk memperbaiki dan merestorasi ulang tank T-34 Rusia. Dan dia diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Letnan Ipuskin menyuruh krunya berbaris dan menjelaskan misinya memperbaiki tank ini. Ternyata, dia berencana melarikan diri dari kamp konsentrasi jika tank ini berjalan normal kembali. Beruntung, si Anya, wanita penerjemah, tidak membocorkan perkataan mereka. Dan para tentara Jerman yang berada di sana tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Letnan Ipuskin. Mereka berempat memulai pekerjaannya dengan mengeluarkan semua mayat yang ada di dalam tank terlebih dahulu. Tapi kemudian, dia menemukan beberapa peluru aktif yang masih bisa digunakan. Dan akhirnya, dia mendapatkan sebuah ide. Letnan Ipuskin meminta izin kepada Jenderal Klaus untuk memakamkan para tanker Rusia secara layak. Dan dia diberi izin untuk menguburkan mereka. Mereka semua menyembunyikan 6 amunisi aktif di dalam mayat yang dibungkus sebuah kain. Letnan Ipuskin dan kawan-kawan menguburkannya dan menumpukan sebuah batu di atasnya. Adegan berlanjut, mereka memulai pekerjaannya, dan Letnan Ipuskin membuat peta dan strategi. Kemudian datanglah si Anya berkata bahwa Jenderal Klaus menyuruh si Ipuskin untuk ke kantornya. Di sana dia mendapat jamuan dan Jenderal Klaus menjelaskan tentang rencana pelatihan tank yang akan dilakukan Letnan Ipuskin, di mana dia hanya perlu menghindari setiap tembakan tank Jerman. Tapi bukannya menyimak Jenderal Klaus, si Ipuskin malah menatap tajam ke arah si Anya. Dan hal itu membuat si Anya jadi grogi dan salting. Letnan Ipuskin malah berkata, semoga jantungmu pecah dan terbagi 2. Untungnya, si Anya mengartikan dengan kata yang lain. Singkat cerita, tank T-34 pun berhasil direstorasi ulang dan Jenderal Klaus menyuruh mereka untuk mengujinya terlebih dahulu. Letnan Ipuskin dan kawan-kawan memamerkan beberapa atraksi di hadapan para pasukan Jerman. Kemudian, Jenderal Klaus menyuruh bawahannya untuk memasang ranjau anti-tank di setiap area latihan tempur untuk berjaga-jaga jika mereka melarikan diri. Dan si Anya yang mendengar itu memberitahukannya kepada Letnan Ipuskin. Kemudian, si Anya berkata dia ingin ikut dalam pelarian ini. Tapi Letnan Ipuskin menjawab, misi ini akan berhasil jika kita memiliki sebuah peta, dan si Anya bersedia mengambilnya di ruangan Jenderal Klaus. Adegan berlanjut, hari pelatihan pun tiba, dan sebelum dimulai, mereka semua bersumpah untuk berjuang. Mereka semua mengambil semua peluru yang telah mereka sembunyikan. Dan terlihat, tank Tiger milik Jerman sudah berada di dalam formasinya. Di saat yang bersamaan, si Anya masuk ke ruangan Jenderal Klaus untuk mencari peta, dan dia mendapatkannya walaupun hampir ketahuan. Si Anya pun pergi ke gerbang keluar dengan surat izin keluar sekali, dan akan menunggu para tanker Rusia di sebuah jalan. Adegan berpindah ke pelatihan tempur yang akan segera dimulai. Pasukan Jerman tidak mengetahui jika para tanker Rusia itu mempunyai amunisi yang masih aktif, dan yang terjadi, Jenderal Klaus memberitahu semua unit tank Tiger bahwa ini bukan latihan, melainkan pertempuran sungguhan, dan mereka tidak mengetahui di mana letak tank T-34 Rusia itu. Kemudian, Letnan Ipuskin sudah berada di samping podium para pemimpin Jerman, dan langsung melepaskan sebuah tembakan. Beruntung, Jenderal Klaus berhasil melompat keluar tepat waktu.
Letnan Ipuskin yang sudah mengetahui area latihan dipasangi ranjau, dia pun menuju gerbang utama dan berhasil keluar dari kamp konsentrasi itu. Berpindah ke tempat lain, terlihat si Anya menunggu mereka semua di pinggir jalan bersama emak-emak. Tak lama setelah itu, para tanker Rusia itu pun datang, dan si Anya menunjukkan sebuah peta yang didapatkannya. Dia pun langsung masuk ke dalam tank. Di tempat lain, Jenderal Klaus merencanakan sebuah pengejaran dan menyuruh pasukan untuk menutup semua jalan utama. Dia pun menyiapkan pasukan. Adegan berlanjut, Letnan Ipuskin dan kawan-kawan berjalan menuju kota Praha, Republik Ceko, dan mereka mengisi bahan bakar terlebih dahulu di pom bensin. Singkat cerita, mereka pun sampai di pusat kota, dan si Polsok menyarankan Letnan Ipuskin untuk merampok kota ini, karena mereka semua lapar. Tapi si Ionov berkata merampok bukan cara kita, dan kita harus memintanya secara baik-baik. Si Polsok meminta sebuah senapan dari seorang polisi, sedangkan si Ionov meminta beberapa makanan dan sayuran dari warga sipil. Mereka semua bersantai sejenak di kota itu, dan terakhir mereka meminta sebuah baju. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba mereka tidak mengetahui semua jalan utama sudah diblokade. Beruntung tembakan Jerman masih meleset. Dan akhirnya mereka memutuskan mencari jalan melewati sebuah hutan. Adegan berlanjut, Jenderal Klaus melakukan patroli menggunakan pesawat, dan dia berhasil menemukan jejak tank mereka. Matahari hampir terbenam dan mereka memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan beristirahat di tengah hutan. Kemudian, si Ionov menemukan sebuah danau dan mengajak Letnan Ipuskin untuk mandi bersama mereka. Mereka berempat pun mandi di danau itu, kecuali si Anya yang merupakan kaum Surabi. Terlihat mereka sangat menikmati momen itu. Adegan berpindah ke tempat lain. Jenderal Klaus sudah menyiapkan pasukannya untuk mengejar Letnan Ipuskin dan kawan-kawan. Malam hari pun tiba. Mereka membuat sebuah api unggun dan si Stepan bernyanyi yang membuat mereka semua menangis. Kemudian, Letnan Ipuskin menyarankan agar tank ini dibuang ke danau dan mereka semua berpencar karena pasukan Jerman masih akan terus mengejar. Tapi mereka semua menolak dan bersedia berjuang dan mati bersama Letnan Ipuskin. Akhirnya, dia pun setuju dan menyuruh mereka untuk tidur dan berjaga secara bergantian. Singkat cerita, pagi pun hampir tiba dan Letnan Ipuskin membangunkan mereka semua untuk bergerak sebelum fajar tiba. Dan Letnan Ipuskin menyuruh si Anya untuk memisahkan diri dari mereka karena terlalu berbahaya jika dia ikut, dan menyuruhnya menuju arah timur dan menunggunya di sebuah lapangan rumput. Dan jika sampai malam selanjutnya mereka berempat tidak datang, si Anya harus melanjutkan perjalanannya sendirian. Adegan berlanjut, mereka sampai di sebuah desa kecil yang penduduknya sudah dievakuasi, dan Letnan Ipuskin mengira ini adalah sebuah jebakan Jerman. Letnan Ipuskin pun menghindari jalan utama dan melalui jalur kecil. Dan benar saja, Jenderal Klaus sudah berada di sana yang langsung melepaskan tembakan. Beruntung tembakannya meleset dan mereka berbalik arah. Dan ternyata tank Tiger Jerman berjumlah lebih dari satu. Kemudian si Polsok melepaskan tembakan dengan memantulkannya terlebih dahulu. Satu tank Jerman pun hancur. Kemudian mereka terkepung di jalan buntu oleh 3 tank Jerman. Letnan Ipuskin menyiapkan strategi dan tidak ada cara lain kecuali menghancurkan satu tank terlebih dahulu dengan sebuah granat. Si Polsok bersedia menjalankan misi ini dan dia baku hantam terlebih dahulu sebelum berhasil memasukkan granatnya itu. Akhirnya, kini tinggal 2 tank Jerman yang tersisa dan mereka pun mulai menjalankan tanknya kembali. Dan 2 tank Jerman itu melepaskan tembakan yang akhirnya meleset. Mereka mencari jalan dengan menerobos sebuah rumah. Tapi kemudian, ternyata masih ada 1 tank Jerman yang bersembunyi. Dan mereka berlomba memutar laras tanknya terlebih dahulu. Dan yang terjadi, mereka berhasil menembak tank Jerman lebih dulu. Kemudian, 2 tank Jerman sudah berada di samping mereka dengan laras yang sudah siap menembak. Dan saat si Ionov mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan, tiba-tiba tank yang dikendari Jenderal Klaus ditembak oleh tank Tiger lainnya.
Ternyata yang ada di dalam tank itu adalah si Polsok yang menjalankannya sendirian. Dan saat akan mengisi ulang amunisinya, dia sudah kehabisan tenaga dan kemudian Jenderal Klaus melepaskan sebuah tembakan. Adegan berlanjut, sekarang tinggal 1 lawan 1. Mereka saling menembak satu sama lain dan tembakan keduanya pun meleset. Jenderal Klaus pun keluar dan mengajak Letnan Ipuskin untuk melakukan gencatan senjata dengan melepaskan sarung tangannya. Letnan Ipuskin pun setuju dan melakukan gencatan senjata selama 5 menit. Dan mereka mencoba menyelamatkan si Polsok. Gencatan senjata pun berakhir dan mereka saling berhadapan di sebuah jembatan. Letnan Ipuskin dan kawan-kawan hanya memiliki 1 amunisi yang tersisa. Akhirnya, mereka mencoba menghindari setiap tembakan dari tank Tiger Jerman. Dan Jenderal Klaus menargetkan untuk menghancurkan sebuah roda tank T-34 Rusia, dan mereka pun saling melepaskan tembakan terakhir. Tapi kemudian, tank T-34 Rusia masih bisa berjalan, dan Letnan Ipuskin menabrakannya ke tank Tiger Jerman. Jenderal Klaus dan Letnan Ipuskin keluar dari tanknya masing-masing. Namun di pertempuran kali ini, Letnan Ipuskin selangkah lebih cepat. Jenderal Klaus menyuruh Letnan Ipuskin untuk menembaknya, tapi si Ipuskin malah menurunkan senapannya. Kemudian, Jenderal Klaus mengajaknya bersalaman sebagai penghormatan terakhir, dan dia melepaskan tangannya dan jatuh ke sungai bersama tanknya. Pertempuran pun berakhir. Roda tank mereka mengalami kerusakan dan mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Adegan berlanjut ke tempat lain. Si Anya yang sudah menunggu di lapangan rumput melihat mereka semua datang dan berhasil selamat. Mereka semua pun saling berpelukan. Kemudian di akhir scene film ini terlihat si Stepan sedang mengendarai traktor dan menikmati senja bersama anak dan istrinya. Si Ionov memutuskan kembali ke sebuah gereja. Sedangkan terlihat si Polsok sedang berburu di hutan. Dan di adegan lain, terlihat ibunya si Letnan Ipuskin sedang menunggunya. Dan tiba-tiba dia datang bersama si Anya. Terlihat si Anya sudah asup angin dan mengandung anaknya Letnan Ipuskin. Film pun selesai. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan dukung terus channel Mamang ini ya, agar lebih semangat untuk mereview film selanjutnya. Dan untuk kalian yang ingin merequest sebuah film untuk direview, silahkan DM akun Instagram channel ini. Linknya ada di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi guys di video selanjutnya.